pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ketua Korwil yang sudah hadir di tengah-tengah kita, beserta pada seluruh ketua-ketua gardu Jakarta Pusat, beserta anggota. Ya bang ya, iya. Kalau kita nggak rembuk gimana lagi, ya kan? Dia melapas udah ngos-ngosan nih. Aduh, boleh capek dari dulu. Ya, ya Allah ya Tuhanku, begini pada datang saudara-saudara kita dari jauh nih. Aduh, Betawi rembuk ember ganggulang ajar. Yang namanya Betawi itu ember. Ya bang, Ketua Korwil kita nyalonin di partai DPRD, di partai PKB. Tapi lagi kalau bukan kita orang, dari pribadi kita, bini kita, bantu kita, anak kita semuanya. Itu kita mau supaya nih Betawi nih jadi juragan, bantannya juga sendiri. Jangan orang main bola ditonton aja. Gitu ya. Udah deh, berlaku begini deh ya. Bang, apa kata yang saya salah nih? Mohon minta maaf. Mau Betawi lagi nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Betawi, Akbar, yang kurang ajar, Jakarta Pusat. Itu yang kita minta. Buktinya kita lihat menyantuni anak-anak yatim. Belum tentu orang yang kaya yang dermawan, belum tentu kayak begini EPR. Hidup EPR! Yang kurang ajar, Anak-anak yatim yang kurang ajar, Jakarta Pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al Ustadz Fajrul Duha. Beliau adalah anak-anak dari almarhum Al-Mahfudh Kiai Haji Fadli Al-Muhir, pendiri Forum Betawi Rempuk. Mudah-mudahan Ustadz Fajrul Duha dipanjangkan umurnya. Majelis Rempuk EPR Jakarta Pusat, dari gardu ke gardu atau lintas gardu, alhamdulillah malam ini mendapatkan tempat di wilayah gardu 103, wilayahnya gardu Kobra Pandawa. Insya Allah kehadiran kita di sini mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mendapatkan pahala yang besar serta mendapatkan kabul dari segala doa dan harapan kita. Amin ya Rabbal. Yang sama-sama kita hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pimpinan wilayah Jakarta Pusat, Korwil EPR Jakarta Pusat, sekaligus calon DPRD DKI di Jakarta dari Partai PKB, Abang Haji Heri Kustanto atau Bang Heri Bewok. Kita doakan beliau panjang umur, berkah rezekinya, sehat afiat serta berkah dalam segala umurnya, manfaat daripada rezekinya buat kita semua, dan kita doakan cita-citanya Allah kabulkan. Amin ya Rabbal.
yang kita hormati dan Allah muliakan, Adinda Ustadz Fajrul Duha dari Ananda almarhum al-maghfur laki fadli al-muhir. Mudah-mudahan Ustadz Fajrul Duha sehat walafiat, panjang umur, senantiasa bisa membawakan amanah lebih baik ke depan, dan insya Allah cita-citanya akan mencalonkan diri menjadi DPRD DKI di Dapil 4 Cakung Jakarta Timur. Insya Allah Allah mudahkan dan Allah gampangkan urusannya, amin. Yang juga yang kita hormati dan ya Allah muliakan para ustadz, wabil khusus Ustadz Ismail, Ustadz Mariadi, ada juga Ananda Ustadz Ahad, dan juga para ustadz yang lain tidak saya sebutkan satu-satu namanya karena saya belum kenal, namun tidak mengurangi takdim saya. Juga yang saya hormati dan Allah muliakan seluruh ketua gardu EBR Jakarta Pusat, dari ketua gardu Bang Bray, insya Allah sehat walafiat. Ketua gardu Bang Abidin, beliau ini salah satu pendekar dulu di zaman Haji Amir. Dia ini salah satu kelompok bagian perang saya. Alhamdulillah masih sehat. Sekarang jadi ketua gardu. Mudah-mudahan Bang Abidin sehat ya. Dan juga para ketua-ketua gardu yang lain yang tidak saya sebutkan karena di Jakarta Pusat kalau saya sebutin ini ngapain kelar nggak kelar karena sudah ada hampir 30 gardu. Termasuk ada gardu yang nyempil perempuan ketuanya. Ketua gardu 366 Ibu, aduh saya nggak sebut namanya karena saya lupa namanya. Kenapa saya nggak mau kenal namanya? Saya takut kegeret. Insya Allah semua ketua gardu Jakarta Pusat Allah berikan keberkahan, panjang umur, sehat walafiat, senantiasa manfaat hidupnya dunia sampai akhirat nanti, amin ya rabbal. Berjalan 21 tahun FBR, mobil khusus cerita tentang wilayah Jakarta Pusat. Sekali lagi sebelum saya ngomong kepada masyarakat wilayah Jakarta Pusat Gardu 103, saya memohonkan maaf lahir dan batin. Mohon maaf banget bila FBR di sini mungkin masih kurang berkenan, masih dianggapnya miring-miring, masih dilihatnya FBR masih nyender-nyender di pohon bambu. Saya atas nama kepengurusan dari pimpinan pusat sekaligus Humas EBR se-Jabodetabek mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya atas anggota kami FBR yang mungkin konon ceritanya seperti tadi saya sampaikan. 2004 103 punya cerita sendiri, di mana tahun itu EBR Jakarta Pusat belum ada Jakarta Pusat FBR. Tapi di 2004 satu-satunya kampung yang berani mendeklarasikan, satu-satunya wilayah yang berani awas masyarakatnya bergabung kepada FBR, wilayah Tanah Tinggi 103. Ini sejarah 103. Karena saya masih hidup, jadi saya cerita sejarah awal. Setelah 103 diberikan SK oleh almarhum al-maghfur Fadli al-muhir untuk dijadikan absahnya sebagai gardu, mulai berkembang. Di sini tadi saya sebelum memulai bahasa saya sampaikan Fatihah kepada pendiri di wilayah 103.
Yang pertama kepada Abang almarhum Bang Tiin. Jangan dilupakan itu jawara. Salah satunya jawara EBR Pusat Bang Tiin itu dari sini. Rumahnya di sini. Mesti bangga ente punya jawara dari sini, betul? Satu-satunya jawara EBR Jakarta Pusat. Siapa dia? Almarhum Bang. Setelah beliau wafat tidak ada lagi penggantinya. Betul tidak? Sekarang tinggal anak buahnya nih. Ada Bang Bidin. Ini lagi nih anak buahnya. Siapa lagi? Yakub lagi nih. Ada 10 orang di sini. 10 orang. Inilah generasi awal, generasi pendiri EBR, generasi perintis EBR. Ini masih ada Bang Bidin. Mestinya kalau kita ketemu dia cium tangan ini. Satu orang tua, dialah yang melebarkan sayap EBR di Jakarta Pusat. Ini dia kemahayap kemana-mana. Tanpa mau dibayar, tanpa mau dikasih duit, nggak mau. Kenapa? Beliau ikhlas ikuti pimpinan pusat. Zaman sekarang EBR tinggal nikmatin doang, Bang. Ini saya masih cerita awal, belum lanjutan. Yang kedua, di sini ada almarhum Bang Jabar, salah satu LBH pertama EBR. LBH pertama EBR itu dari sini. Sampai almarhum Al-Maghfurlah Bang Jabar rela meninggalkan harta bendanya hanya untuk membangun kerembukan EBR. Bahkan sampai terakhir saya dengar kematiannya di nyandar di gardu kalau tidak salah. Beliau orang kaya, beliau orang sukses, bahkan beliau sangat disegani di wilayah Tanah Tinggi ini. Tapi begitu cintanya beliau dengan EBR, sampai beliau harus meninggalkan semua kehidupan dunianya. Beliau bersandar di gardu, gila wafat di gardu kalau tidak salah. Kita doakan almarhum Bang Jabar, Allah ampunkan dosa dan kesalahannya, Allah tempatkan surganya Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan beliau sangat luar biasa. Kemudian sejarah yang ketiga, Abang Mamim. Betul ya? Mantan ketua gardu sebelum Bang Mamim ada lagi. Siapa namanya tuh? Bang Bandi. Tapi yang lama Bang Mamim. Karena Bang Mamim salah satu orang yang paling ulet, mau menerima siapa saja, walaupun ini gardunya dulu tempat jin buang kuntil anak dulu katanya. Tapi sekarang ini buat udah kayak posyandu, cakep banget ini. Kita berterima kasih pada Bang Bray yang telah mensupport, memberikan donaturnya untuk membangun ini gardu. Mudah-mudahan rezekinya tidak putus-putus buat Bang Bray ketua gardu 185. Amin. Betawi. Saya buka sejarah awal dulu. Jadi kalau sampai saat ini ada cerita tentang EBR di Jakarta Pusat wilayah Tanah Tinggi berseberangan dengan masyarakat, saya nggak percaya. Kenapa saya nggak percaya? Karena saya salah satu bagian pendiri di sini, bagian perintis di sini. Di mana saya pernah sekali ngomong di sini, pulang dari sini saya diudak-udak, bahkan saya dibedek tengah jalan. Kalau nggak salah 5 tahun yang lalu itu, udah nggak usah diinget-inget dah. Ceritanya emang begitu, saya kalau udah gebuk-gebuk kesel. Untuk apa? Untuk membangkitkan kerembukan EBR. Itu sejarah awal berdirinya EBR Jakarta Pusat. Jadi jangan lupakan sejarahnya. Sejarah EBR Jakarta Pusat berkembang awal dari gardu 103. Tepuk tangan buat gardu 0103. Mudah-mudahan penerusnya ini masih ada. Bang Bidin udah tua, udah ngap-ngapan ini. Faktor U, yang Bidin ya, Jawara ya, pendekar ya. Saya suruh jadi Jawara udah nggak bisa dia. Kenapa? Ya, Ustaz, jangan pun mukul, ketawa aja saya males katanya. Saya juga mohon maaf, kenapa saya harus pakai bangku? Maaf. Yang itu saya monitor kejadian di Bekasi, hujan gede dan sebagainya.
Tapi alhamdulillah berkat terbukaan FBR wilayah Kota Bekasi Gardu 271 selamat dari arogansi pemerintah yang akan menertibkan FBR dan ormas-ormas di sana. Alhamdulillah FBR enggak kena bagian penertiban. Alhamdulillah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Al-ayah. Hadratal mukarramin, para ketua, para asatid, para guru bil khusus yang saya hormati, Humas FBR se-Jabodetabek Ustadz Haji Junaidi, semoga Allah panjangin umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah banyakin rezeki, Allah banyakin rezekinya. Juga yang saya hormati Korwil, Koordinator Wilayah Forum Betawi Rempuk Jakarta Pusat, Abang Haji Heri Bewok atau Abang Haji Heri Kustanto, juga sama kita doakan semoga Allah panjangin umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah beri keberkahan dalam setiap urusannya. Juga Abang Ketua Gardu yang saya hormati, Ketua Gardu 103 Abang Engkong ya? Abang Engkong Abidin. Semoga Allah panjangin umurnya, Allah sehatin badannya, Allah banyakin duitnya. Sehat doang, duitnya kagak puyeng, akhirnya sakit juga. Banyak duit kagak sehat, duitnya habis buat berobat. Juga yang saya hormati seluruh abang-abang Ketua Gardu se-Jabodetabek, juga anggota FBR se-Jabodetabek yang kebetulan hadir pada malam ini. Juga yang saya hormati Abang Ketua Bray, juga seluruh jajaran Gardu, semoga kita semua yang hadir pada malam ini Allah panjangin umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah banyakin rezeki dan keberkahannya. Amin amin ya rabbal. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara Forum Betawi Rempuk tadi udah dibabat abis sama Humas. Juga udah panjang lebar dari Abang Korwil. Rasa-rasanya ini majelis, rasa-rasanya ini pengajian kurang lengkap kalau kita tidak membahas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi pembukaan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana uswatun hasanah, ada budi pekerti yang baik. Kita cari contoh pemimpin yang baik, ada dalam dirinya Nabi Muhammad. Kita cari contoh orang tua yang baik, ada dalam dirinya Nabi Muhammad. Kita cari contoh ibadah yang paling bagus, yang paling benar, semuanya yang baik-baik ada dalam dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi kita meskipun banyak ibadahnya, meskipun Nabi terakhir, Nabi paling agung pilihannya Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti setiap waktu Nabi selalu ibadah dan kagak pernah bercanda. Bahwa ada kalanya Nabi bergurau, ada kalanya Nabi ngobrol sama sahabatnya. Yang paling terkenal bahwa Nabi bercanda pada waktu itu, ada nenek-nenek. Ada seorang nenek nanya ke Nabi, minta didoakan wahai Nabi, doakan saya supaya saya dimasukin surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Nabi?
Kata Nabi, innal jannata la yadkhuluhal ajuz. Kata Nabi, surga itu kagak ada isinya nenek-nenek. Nangis kejer itu nenek-nenek. Pulang ke rumah nangis jadi-jadinya dia minta doain biar masuk surga sama Nabi, tapi jawaban Nabi, innal jannata la yadkhuluhal ajuz, bahwa di surga kagak ada bentukannya nenek-nenek. Ya, dia kira dia kagak bakal masuk surga. Padahal Allah turunkan firman, inna angsha'na insa'a faja'alnahum abkara, bahwa penghuni-penghuni surga semuanya, biar kata kita nih umurnya udah tua, gigi udah pada copot, rambut udah pada putih, nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala balik lagi umur 25 tahun, gagah lagi. Mungkin yang saya tahu warai penglihatannya agak kurang bagus, insya Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala pandangannya cerah lagi. Kalau sekarang yang bening sama yang hitam kagak kelihatan, entah kelihatan lagi. Makanya nih kita hidup di dunia, kita yang umurnya udah ada tua, kita yang mungkin burungnya udah kagak bisa bangun lagi, jangan minum apa itu namanya, obat Madura, jamu Madura segala macam, madu segala macam. Atau yang udah pada peot, udah pada nenek-nenek, jangan kebanyakan pakai skincare. Jangan minum obat awet muda segala macam, disuntiklah, suntik putih, disulam segala macam. Kita perbanyak ibadah, kita banyakin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk surga kita bakalan balik muda lagi, dijamin kita balik ke umur 25 tahun, dan di surga abadal abidin, selama-lamanya. Itu penghuni surga 25 tahun udah kagak bakal tua, kagak bakal muda, 25 semuanya rata. Maka abang-abang yang kurang sehat, abang-abang mungkin yang udah pada peot, abang-abang mungkin yang penyakitnya udah banyak, yuk kita berbanyak ibadah. Insya Allah kita tarik kasih sayang, kita tarik rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kita masuk surga, umur kita balik lagi 25. Kalau 25 tahun kan lagi galak-galaknya itu. Nah, ada hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah orang yang terakhir kali masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini manusia yang paling terakhir keluar dari neraka, emang dosanya banyak, digebok, dibersihin di neraka, naik. Dia orang yang paling terakhir keluar dari neraka, dan paling pertama dan paling terakhir masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia muncul, kata Allah, wahai hambaku, kamu mau masuk surga? Kata itu orang, wahai Allah, saya mau masuk surga. Cuma saya lihat dari sini romannya surga udah penuh sama anak-anak FBR itu. Kata Allah, udah tetap karena kamu sudah beriman kepadaku, meskipun banyak dosa, masuk ke dalam surga. Dia deketin pintu surga, dia jiper, dia ngeper lagi, ya Allah, saya lihat di dalam surga isinya udah penuh, saya kagak enak mau masuk. Kata Allah Subhanahu wa taala, masuklah engkau ke dalam surga, dan bagimu kerajaan seluas bumi dikali 10 kali lipat. Itu kata hamba tadi, ya Allah, maksudnya apa? Ini ngejek apa bukan? Istilahnya begini. Ini abang ketua gardu, abang Abidin. Kebetulan ada anggotanya berkhianat misalkan.
Kebetulan ada anggotanya cegeran ketua diambil semua tuh. Kesel ketua gardu, akhirnya dia dicabut KTA-nya. Setelah itu anggota tobat mau balik lagi jadi anggota FBR. Akhirnya kata ketua, ya udah, lu balik lagi jadi anggota FBR. Ono galian kabel buat lu. Ono tower Bali bulanan lu ambil dah. Ono pasar malam lu yang ngondisin nggak apa-apa. Kan anggota nanya-nanya, ketua bener apa kagak ini? Ngejek apa kagak maksudnya? Nah sama ini hamba, dia ngerasa banyak dosa, dia ngerasa dosanya menggunung di dunia. Allah kasih dunia dikali 10 kata Allah. Itu hamba ngerasa, ya Allah saya banyak dosa, kok dikasih segini banyak? Ini ngejek apa bukan? Kata Allah, itu semua adalah pahala yang aku berikan, balasan yang aku berikan karena kamu telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu manusia yang paling terakhir masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mungkin sekarang kontrakan kita kecil, rumah kita sepetak, kita rajin ibadah, kita sabar, hidup paling lama banget. Ada sini sampai 200 tahun hidup. Paling mentok umur Nabi 63 tahun, Nabi meninggal. Kalau umur kita lewat dari 63 berarti udah bonus itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sabar selama hidup kita, kita meninggal beriman kepada Allah, kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling sedikit Allah kasih lapak, paling sedikit Allah kasih kondisian, itu segede dunia dikali 10. Segede apa itu? Nah hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pun Nabi juga pernah bercanda ke sahabat Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika ini Nabi lagi kumpul kayak gini sama sahabat, lagi pada makan korma. Kata Ali, sahabat Ali bin Abi Thalib, karena ngelihat dia bijinya banyak, biji dia pindahin ke tempat Nabi. Akhirnya sahabat Ali ngucap, wahai Nabi, kelihatannya engkau lapar sekali. Kata Nabi, lah emang kenapa sahabat Ali? Kata sahabat Ali, itu biji di depan engkau paling banyak dibanding yang lainnya. Padahal itu biji dia udah ditambahin ke tempatnya Nabi. Kata Nabi Muhammad SAW, wahai Ali, kelihatannya saya sama kamu lebih lapar kamu. Lah emang kenapa Nabi? Saya makan bijinya kagak saya makan. Engkau makan korma sampai biji-bijinya habis juga katanya. Itu bercandanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Nabi berdakwah di kota Mekah itu puluhan tahun. Nabi menyebarkan agama Islam puluhan tahun di kota Mekah. Tapi Nabi nggak punya kekuatan. Nabi nggak bikin organisasi. Zaman Nabi belum ada forum Betawi Rempuk. Maka tadi Abang Korwil kita juga mencalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Juga saya insya Allah juga mohon doa dan dukungan dari abang-abang semua, mencalonkan juga anggota DPRD dari Dapil 4 Cakung, Pulau Gadung dan Matraman. Juga tujuannya sama, bahwa setiap kita pertemuan kita yel-yel apa? Betawi, FBR, yang kurang aja Jakarta Pusat. Di bawah lahan insya Allah FBR udah ngerebut semua. Nah ini umur 21 tahun, waktunya kita menyambut takdir baru kaum Betawi. Kalau dulu kita ngamanin, kita ngerebut wilayah di bawah, maka tahun 2024 udah waktunya kita ngerebut jajaran pemerintahan. Kalau itu jadi semua, karena tahu kita kemarin kejadian kenaikan harga BBM,
di depan masyarakat pada demo, di depan mahasiswa pada demo, di dalam ngerayain ulang tahun. Di dalam orang di luar lagi pada demo BBM, di dalam anggota DPR-nya, ketua DPR-nya lagi ngerayain ulang tahun. Kagak didengerin orang lagi pada demo. Nah, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita dukung saudara kita dukung korwil kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena sudah larut malam, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya untuk diri saya.